Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matrik ya. Yang sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai pengertian jenis-jenis serta operasi matrik, sekarang ke determinan. Nah, ini determinan dan inverse matrik. Itu determinan sebuah matriks itu bisa dicari determinan dan inversenya jika matriksnya berupa matriks persegi atau banyak baris dan kolomnya itu sama ya. Jadi kalau tidak sama itu tidak bisa dicari determinan dan inversenya. Ada yang berordo 2 kali 2, ada juga yang berordo 3 kali 3. Kemudian inverse juga sama, bisa untuk 2 kali 2 dan 3 kali 3. Untuk SMA kita batasi sampai dengan 3 kali 3 ya. Nah, jika determinannya itu sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Tidak punya inverse nantinya. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka matriksnya itu bisa memiliki inverse, gitu ya. Jadi, syarat matriks punya determinan dan inverse yaitu banyak baris dan kolomnya harus sama atau matriks persegi. Jadi ada sifat-sifat juga ya. Nah, yang pertama determinan untuk ordo 2 kali 2. Nah, misalkan ada sebuah matriks M, dia berordo 2 kali 2, karena harus persegi ya, kalau determinan itu. A, B, C, D misalnya, itu elemennya, maka determinan matriksnya si M, itu bisa dituliskan dengan det M, atau bisa juga dengan seperti tanda mutlak ya, tanda mutlak M, ya, itu kalau di matriks artinya adalah determinan. Jadi caranya adalah kita kalikan silang si AD dengan A dengan D dikurangi B kali C ya. Jadi ini kita kalikan silang. Diagonal utamanya kita kalikan A kali D. Kemudian hati-hati ini dikurangi ya. Dikurangi B kali C. Seperti itu. Jadi kali silang. Kemudian dikurangkan. Untuk sifat-sifatnya determinan. Ini seperti ini ya. Nah ini det A itu. Determinan matriks A itu sama dengan determinan dari matriks A transpose gitu ya. Kemudian determinan K itu skalar atau konstanta ya, kali sebuah matriks itu sama aja, kalau K-nya dikeluarin kalikan dengan determinan itu sama dengan ini ya. Nah, kemudian jika ada dijumlahkan matriks A dan B, kemudian cari determinan itu tidak sama dengan det A tambah det B gitu ya, dan seterusnya itu. Dan ini pangkat negatif 1 itu artinya inverse ya, sama seperti di fungsi komposisi kelas 10. Tapi rumusnya saja yang berbeda, hanya tandanya saja yang sama ya. Ini untuk contohnya, misal kita punya matriks P ya, dengan berordo 2 kali 2, elemennya 2, 1, 3, dan negatif 5, maka det P, atau bisa mutlak P gitu ya, kita katakan determinan P, yaitu 2 kali min 5 ya, kali silang, dikurangi 1 kali 3 ya. Tinggal kita kalikan, sederhanakan, 2 kali negatif 5 min 10, ini min 3 jadi negatif 13, seperti itu. Nah, bagaimana untuk matriks yang berordo 3 kali 3 determinannya? Caranya agak berbeda sedikit ya, karena ini kan berordo 3 kali 3, dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini harusnya mutlak ya, mutlak N di sini. Maka bisa kita tuliskan det N, atau di sini harusnya mutlak N gitu. Nah, ini kalau ini kan kurung siku, kalau ini adalah seperti tanda mutlak ya. Ini kurungnya tidak ada sikunya, hanya garis saja seperti mutlak. Kemudian kita tuliskan si matriksnya. Kemudian di sebelah sini apa? Ini adalah tambahan 2 kolom pertama. Kolom pertama kan ini ya, ADG, kolom kedua adalah BEH. Nah, kita taruh di sini di belakangnya.
Setelah itu kita kalikan silang. A, E, I ya, ditambah B, F, G, ditambah C, D, H, kemudian dikurangi. Sekarang kita berkebalikan. Kebalikan ke sini. B, D, I kali A, F, H kali C, E, G. Kita langsung ke soal saja ya. Nah, ini ada matriks P seperti ini. Matriks P 3, 6, 2, dan seterusnya. Nah, kita kan ini pakai mutlak ya, hati-hati, ini mutlak, ini kurung siku, harus dibedakan ya. Mutlak berarti itu determinan. Nah, ini kan matriks P, kemudian kita tambahkan dua kolom pertama dari depan. Ini kan 3, 1, min 3, ini kita tulis ulang, 6, 2, min 7, kita tulis ulang di sini, gitu ya. Kemudian kita seperti diagonal ya. Nah, kita kalikan serong, seperti ini. 3 kali 2, kali min 2 gitu ya, 6 kali 1 kali min 3, kemudian ditambah 2 kali 1 kali min 7. Nah, seperti itu. Kita tuliskan. Hati-hati. Ini, yang pertama ini kita kalikan, ditambahkan dengan yang kedua, ditambahkan yang ketiga. Gitu. Kemudian dikurangi. Ya, dikurangi dengan yang kita kebalikannya. Nah, kita kalikan dengan yang ini. Nah, jadi kenapa harus ditambahkan 2 kolom? Supaya bisa dikalikan 3 ya. 3 anggota bisa dikalikan. Nah, seperti ini ya. Kita kalikan, jumlahkan. Maka nanti setelah disederhanakan hasilnya adalah 1. Jadi determinan itu nilai akhirnya adalah sebuah angka. Jadi bukan suatu matriks lagi. Gitu ya. Selanjutnya untuk inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, jadi inverse itu kan pangkat negatif 1 ya, simbolnya. Nah, misal ini ada sebuah matriks M, kemudian kita akan cari inverse-nya, atau kita simbolkan dengan M inverse ya. Selanjutnya untuk menentukan inverse dari M, yaitu rumusnya 1 per determinan M dikali dengan adjoinnya. Determinan kan tadi ya, sudah dibahas, untuk ordo 2 kali 2, itu tinggal selisihkan yang hasil kali silangnya, gitu ya. Adjoinnya seperti apa? Adjoinnya itu adalah, kan awalnya ini matriksnya A, B, C, D ya. Nah, yang diagonal utama ini kita, yang AD, A dan D, kita tukarkan posisinya jadi D dan A, kemudian diagonal yang satunya lagi, tadinya BC, kita rubah jadi negatif B dan negatif C. Jadi, kalau yang diagonal utama itu dibalik posisinya, kalau diagonal yang satunya lagi, itu dikalikan negatif 1. Ya. Bukan jadi negatif, tapi dikalikan dengan negatif 1. Karena bisa jadi ini tadinya B-nya negatif gitu ya, berarti di sininya adjoinnya adalah B positif gitu. Nah, ini untuk sifat-sifatnya dari inverse matrix seperti ini. A kali A inverse itu sama dengan identitas ya, atau sebaliknya itu sama dengan identitas. Jika ada matriks A dan matriks B, ketika dikalikan dia mendapatkan identitas, maka A dan B itu adalah saling inverse, bisa dikatakan saling inverse ya. Nah, selanjutnya ini A kali B diinverskan itu sama aja dengan B inverse kali A inverse. A inverse diinverskan, balik lagi jadi A gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini sifat yang ini, A kali B sama dengan C, yang ini, dan yang paling akhir ini, itu sering digunakan di dalam menyelesaikan persamaan linear ya. Bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Nah, ini biasanya keluar di soal-soal. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Misal ada matriks P, maka tentukan P inverse-nya. Ya udah kita tulis saja 1 per det P dikali adjoinnya ya. Nah, determinannya kita kali silang ya. Nah, seperti ini. Min 2 kali 3. Min 6 dikurangi dengan min 5 kali 1, min 5 ya.
Kemudian ini adjoinnya, jangan lupa. Adjoinnya itu tadinya min 23 ya, diagonal utamanya jadi dibalik. Tadinya min 5 dengan 1 jadi berbalik tanda ya, tapi tidak berubah posisinya. Posisi tetap, hanya tanda saja yang berubah. Ingat, hati-hati ya, suka ketukar di sana. Nah, berarti kita sederhanakan, jadi ini negatif 6 ditambah 5 ya, determinannya berarti negatif 1 determinannya. Adjoinnya adalah ini, 35 min 1 min 2. Berarti matriksnya, ini kan 1 dibagi min 1, itu hasilnya negatif. Kita masukkan ke dalam saja. Seperti yang perkalian skalar dengan matriks. Jadi tadinya 3 menjadi negatif 3, tadinya 5 menjadi negatif 5, tadinya negatif 1 menjadi 1, dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini untuk matriks berorder 3 kali 3 itu sama saja, hanya yang berbeda adjoinnya. Ini sama ya, bentuk umumnya seperti ini. Determinan n ya, rumusnya itu 1 per determinan n dikali adjoin n. Nah, determinannya kan tadi ya, sama seperti yang tadi determinannya, kalau 3 kali 3 itu, wow, ini harusnya 3 kali 3 ya, ditambahkan 2 kolom pertama, kolom 1 dan kolom kedua, gitu. Nah, untuk adjoin seperti ini nih, agak ribet sedikit ya. Nah, adjoinnya kan kalau tadi, matriks yang berorder 2 kali 2 hanya dibalik sama dibalik nilai ya, balik posisi sama balik nilai. Nah, kalau ini ada rumusnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, ini mutlak berarti determinan ya. Kalau ini kurung. Hati-hati, ini mutlak. Ini dari mana? Ini kan posisinya di baris pertama, kolom pertama kan. Baris 1, kolom 1. Berarti kita tutup baris 1, kolom 1. Berarti sisa apa? EF, HI. Tulis di sini, berarti cari determinannya. Dan seterusnya. Ini berada di baris 1, kolom 2 ya. Nah, tutup. Nah, kan tersisa DF, GI. Lanjut lagi. Baris 1 kolom 3. Sisa apa? DE, GH. Nah, ini selang-seling ya. Ini nilainya positif ya. Kalikan positif 1. Ini kalikan negatif 1. Kalikan positif 1. Kalikan negatif 1. Dan seterusnya. Ya, jadi ini selang-seling. Nah, itu baru adjoinnya. Belum determinannya ya. Harus dicari. Dan seterusnya. Misal kita mau cari yang ini nih. Misalnya ini baris 3 kolom 2 kan. Berarti kita tutup baris 3 kolom 2. Nah, tersisa ACDF. Nah, benar ya, ini ACDF. Nah, dan seterusnya. Kita ke contoh saja. Nah, ini yang tadi ya, matriks P, determinannya tadi kan sudah ketemu, determinannya 1. Kita tinggal cari adjoinnya aja. Adjoinnya berarti kan kita tutup-tutup ya. Ini itu adalah determinan mutlak ya, mutlak determinan. Ini berasal dari tutup baris 1, tutup kolom 1. Jadi tersisa ini. 21 min 7 min 2. Coba lagi. Dan ini dikali positif 1. Kita mau nyoba misalnya yang ini ya. Baris 3 kolom 2. Tutup baris 3, tutup kolom 2. Tersisa 3, 2, 1, 1. Ini. Nah, tinggal dikalikan negatif 1. Dan seterusnya ya. Nah, nanti kita sederhanakan. Ini cara mencarinya berarti kan tinggal gampang aja ya. 2 kali negatif 2 min 4. Dikurangi 1 kali min 7. Negatif 7. Min jadi plus ya. Nah, jadi disederhanakan. Nanti kita akan dapatkan si hasil inverse dari P itu adalah 3 min 1, min 2, 0, dan seterusnya. Ya, ini adalah determinan. Kalian bisa sendiri cara mencari determinan seperti apa ya, kayak yang tadi. Gitu. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.